Shalom, jemaat Kristus Roh Kudus. Mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Naikkan pujian kami karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, mengurapi semua hamba-Mu yang melayani Engkau. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom berikan tangan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul, berjumpa kembali, dan kita akan mulaikan ibadah kita. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan.
Kami sembah Kau yang kudus, kami sembah
Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi di tempat ini. Setiap kami yang haus dan lapar akan hadirat-Mu dipuaskan oleh Roh Kudus. Kami mau Roh-Mu hadir di tempat ini memenuhi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami yang rindu, jamah setiap kami yang haus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi Tuhan selalu
Tuhan dalam hidup. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat yang selalu mengalir Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan hidup yang masih kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhanku. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang kami lalui Tuhan, semua seizin Tuhan. Bahkan kami berdiri di tempat ini, berkumpul di tempat ini, semua karena Tuhan. Terima kasih buat aku yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kesehatan yang baik. Terima kasih buat nafas. Terima kasih buat support Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih menyemangati kami untuk setiap yang kami lalui Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan hadir dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan, kami mau besarkan nama Tuhan di tempat ini. Ada suara-suaranya, ada pengagungan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami hamba-Mu yang melayani, worship leader, pemain musik, setiap kami yang mengambil alih Tuhan dalam pelayanan, bahkan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang menguruskan, Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan adalah firman yang hidup, yang tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji nama Tuhan. Kita ada satu pujian kita. Tak pernah aku ragu. Seluruh jiwaku
diberkati dengan pujian kita. Amin. Kita akan masuk firman Tuhan. Terlalu dalam
Buka hatimu. Jika hati terbuka, hal terkecil bisa menjadi mujizat yang paling terbesar. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman. Dan firman itu yang sudah memerdekakan kita, firman itu yang sudah menyelamatkan kita, Yesus Kristus namanya. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Roh Kudus, tuntun bimbing kami, biar lewat kebenaran firman-Mu hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Urapi kami semua di atas Tuhan. Terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini, perkenankanlah ya Bapa untuk menjamah pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman. Kami alaskan doa kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin ya, silakan duduk saudara surga. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ini hujan berkat ya, amin. Terima kasih hujan. Pagi ini bersama-sama kita mau belajar tentang apa yang disebut dengan seorang preman diubah Tuhan menjadi gagah perkasa. Ya, kita buka Alkitab ya. Buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Perhatikan. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia tertulis Yefta dan Gilead. Saya baca ayat yang pertama, jemaat Tuhan baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat kedua. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi
Jefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, simpan dalam hati dan melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah Jefta ini mengingat dan memahami setiap kita bahwa segala perkara di dalam tangan Tuhan bisa berubah. Amin. Jangan melihat dari mana kita berasal, tapi lihatlah kemana kita akan melangkah. Jika dilihat dari silsilah, barangkali semua kita yang hadir di gereja ini kan kita tahu tentang keturunan kita, tahu ya? Ini marhum kita, ini sampai dulu kita tahu. Tetapi Gilead ini, ibunya seorang apa? Kok cuma satu orang aja? Ibunya seorang apa? Sunda. Waduh, terjemahan lain perempuan tak berguna. Perhatikan lihat ayat ke-1 ya. Dia seorang anak perempuan Sunda. Ayah Jefta ialah Gilead. Gilead itu bukan nama orang. Gilead itu tempat. Jadi semua laki-laki menghampiri bapaknya yang sundal dapat Jefta. Bisa nangkap saudara? Jadi udah kacau balau. Tetapi di sini kita mau belajar. Pandangan orang berbeda dengan pandangan Tuhan. Amin. Ingat, kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan, tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Tentang sisi lagi lihat, coba perhatikan. Timbul pertanyaan, kenapa sih Tuhan memilih Jefta? Coba lihat ya, minta tolong Hakim-Hakim pasal yang ke-10, lihat dulu. Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-18, lihat. Perhatikan ya. Maka para pemimpin bangsa Gilead berkata, apa? Seorang kepada yang lain, coba. Siapakah orang yang jadi mungkin apa pada saat itu orang bangsa Israel nggak ada orang yang bisa memimpin. Bisa nangkep dulu ya, coba. Kita berpikir yang sederhana-sederhana aja. Orang biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Apa iya pada saat itu? Apa kuncinya sehingga Jefta itu diangkat oleh para tua-tua Gilead? Saya pikir waktu kalau hari ini nggak ada ibadah, karena kan kita DKI kan masuk ini kan. Tapi ya itulah. Robin, kalau pesawat tanpa awak apa disebut? Drone. Manusia tanpa otak? Kadrun. Enggak kan? Tidak ada ibadah, tapi ya kalau mau lebih udah datang ya, tidak beribadah demikian. Jefta. Coba perhatikan kembali lagi pasal 11 ayat yang ke-11. Ini merupakan kunci Jefta. Perhatikan, walaupun dia hidup dalam penuh dengan orang-orang yang tidak baik, tapi lihat ayat ke-11. Maka Jefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Jefta, tolong sambung, membawa seluruh perkaranya di hadapan siapa? Dia membawa semua bebannya hanya kepada Tuhan. Tetapi timbul pertanyaan, pada saat Jefta diusir, kenapa dia diusir oleh saudara satu ibu, tapi bapaknya kan macam-macam ya? Jadi macam-macam kan? Mereka iri. Irinya kenapa? Lihat ayat yang kedua. Coba ya. Ayat yang kedua ya. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya.
setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Jefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Cuma gara-gara satu, apa? Harta. Nah, banyak keluarga yang pecah cuma gara-gara harta. Pada saat bapak ibu masih ada, rukun-rukun. Pas setelah meninggal, mulai sibuk inilah, wah. Jefta tidak mendapat apa-apa, tapi kelihatan dari kacamata orang. Dia pergi ke satu tempat yang namanya Top. Tempat Top itu mereka merampok bersama-sama. Coba kita ketemu dengan orang-orang seperti itu. Maka larilah Jefta dan saudara-saudaranya itu diam di tanah Top. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok. Jefta udah pergi merampok itu bertemu. Tapi kok dipilih Tuhan? Nah, ada satu kisah yang baru terjadi di Jakarta baru-baru ini, September ya, hampir 2 bulan yang lalu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kisahnya, tentang 2 orang. Yang satu bernama Egi, umur 24 tahun. Yang satu bernama Bujini, umur 31 tahun. Keduanya ini petugas bekerja dalam kereta komuter Indonesia. Bulan Juli, tanggal 6. Pernah dengar kisahnya? Ketika kereta dari Jakarta pergi ke Bogor, sampai di Bogor mereka membersihkan gerbongnya kedua orang ini. Tiba-tiba mereka lihat di bawah bangku prioritas ada segumpal kresek hitam. Diambil untuk bersihkan, mereka buka, astagfirullah, kaget. Uangnya berjumlah 500 juta. Bisa nggak? Sepakat berduanya, mereka ambil uang itu, memberikan kepada pimpinan mereka. Saya renungkan, ya Tuhan, kalau saya dapat, oh puji Tuhan, berkat dari Tuhan, berkat Tuhan. Bisa nangkap ya? Ini ya puji Tuhan ya kan? Tapi kita belajar, ternyata di tengah-tengah orang lingkungan kita masih ada orang yang jujur, betul? Mereka pasti bukan Kristen. Pergumulan yang luar biasa di sana. Diserahkan kepada pimpinannya. Seminggu kemudian, tanggal 13 Juli, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir memanggil kedua orangnya itu, Egi dan Mujini, dan memberikan surat pengangkatan menjadi pegawai negeri dan diberikan uang 50 tiang. Yang punya datang dikasih seorang gocap-gocap. Coba, masih ada orang jujur, orang yang kita anggap di luar kita. Bisa nanggung saudara? Ini realita. Daripada sekarang melihat di YouTube ribut sana sini apa. Yang penting Bapak, Anak, Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak paham itu kan? Enggak berubah kan? Ya, nah. Satu hakikat, 3 pribadi. Tidak bisa berubah. Jadi di YouTube, saudara, kisah Jefta ini untuk membuka setiap kita. Kita boleh sekolah akademis menjadi STH. STH apa? Sarjana Teologi. Baru naik S2, nama apa? MTH. STH selalu tinggi hati, naik lagi MTH, makin tinggi hati. Jadi sekolah akademis boleh berhenti, tapi ada satu sekolah yang tidak pernah berhenti. Kita tetap setia pada Tuhan. Amin. Itu nggak ada sekolahnya tuh. Keturunan yang nggak jelas, bergaul bersama para perampok, tapi Tuhan pakai. Waduh, di luar
Keterbatasan itu tidak bisa membatasi diri kita, kecuali kita bisa membiarkannya. Aku nggak bisa bikin apa-apa, keluarga aku nggak mampu, keluarga ini. Siapa yang bilang? Dan saya mulai belajar dengan kisah Jefta ini. Saya bilang, Tuhan, ternyata memang. Waktu saya melayani salah satu gereja ini, GPPS, ya. Pas udah selesai, satu encik-encik saya, Pak Pendeta, saya mau ngobrol, dia datang, terus dia bilang, itu orang yang pertama. Ada 3 orang. Pak Pendeta, mohon maaf ya. Saya bilang, kenapa sih, ada apa? Pak Pendeta, keturunan Tionghoa ya. Saya kaget, sampai pingsan. Saya kaget. Saya lihat, loh kok encik bisa bilang begitu? Kelihatan, dari mana? Katanya dari alis. Masya Allah, saya kaget. Saya di rumah, saya bilang, kenapa alis gua? Bukan ini, bukan. 3 orang. Saya bilang, dari itu mulai tambah bertumbuh sampai seperti sekarang ini. Dan saya menyatakan di box kami, itu tak kelihatan. Begitu saya tidak pengembalaan saya pertama, saya langsung ke Serpong. Bagaimana tahu di Serpong, di antara pertengahan, di antara Muka Pamulang mau jurusan ke Muncul, di tengah-tengah situ kami ada komunitas. Di situ semua ditaci semua. Bikin di situ tempat-tempatnya semua orang ditaci. Mereka kaget. Saya nggak pernah cerita kalau gue juga ditaci, tahu nggak lo? Sampai sekarang ini saya nggak cerita. Baru 2 gereja dari dulu sama di sini saya. Itu kan karena saya membahas tentang Jefta ini. Kalau lihat latar belakang ternyata tambah beban, tetapi setelah Tuhan ubah segala sesuatu, ya, bahwa ternyata di hadapan Tuhan kita semua sama. Tahu? Coba kita tolong deh. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-35 dulu kita lihat. Coba lihat. Coba saudara perhatikan. Ya, lihat. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, kalau bisa apa? Berkenan kepadanya. Dari setiap bangsa manapun, siapa aja melakukan, dia akan takut akan Tuhan, berkenan. Tetapi di luar keselamatan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Semua bangsa bisa, agama apapun, kemuliaan apapun, melakukan ini dia sangat terlihat ayat yang ke-36. Supaya kita tidak membatasi dunia. Tadi 35, dari 34, sorry 34. Lalu mulailah, ini Petrus ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Sebelumnya dia belum mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, dari bangsa manapun selalu berkenan. Karena kenapa? Waktu kami melayani itu di tempat kami yang orang-orang kita di semuanya itu, mereka selalu tanya, Pak Pendeta, gua mau pulang nih, mau cimbing, boleh nggak? Coba. Cimbing masih ikut cimbing nggak? Kalau ikut memang kenapa? Pengaruh. Saya bertanya, Pak. Nah, saya contoh begini, ya. Handphone saya itu nomornya XL 0818 sekian ya. Walaupun saya berdiri di bawah tower atau antena Telkomsel, gitu, saya berdiri. Saya mau bertanya, nomor saya berubah nggak dari Telkomsel? Hah? Berubah? Tidak berubah. Tetap. Jadi kemanapun kita membawa diri kita, di tempat saudara-saudara kita yang tidak seiman, tidak berubah iman kita pada Yesus. Amin. Justru akan menjadi dampak bagi orang. Dia hadir. Tidak kompromi. Tetapi kita tahu, Yesus bilang, aku nggak lihat orang kok. Setiap bangsa dari manapun dia melakukan kebenaran berkenan, tapi keselamatan hanya dalam nama Yesus. Itu
Itu yang tugas kita. Ingat saudaraku, tidak semua orang bisa berkhotbah, tetapi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Tidak semua orang bisa berteologia, tetapi semua orang bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku. Berteologia pusing semua, tapi tinggal lakunya sama aja, percuma. Gak ada yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Lebih baik kecil menurut dunia tapi besar di mata Tuhan, daripada besar menurut dunia tapi tidak berada di mata Tuhan. Lebih baik kelihatan orang biasa tapi ada dalam rancangan Tuhan, daripada kelihatan orang hebat tapi bukan dalam rancangan Tuhan. Kita dari keturunan tidak jelas, pergi bersama-sama dengan para preman merampok. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang ini, Tuhan bisa memalukan orang-orang. Dan tadi kan sudah dibaca ayat yang ke Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat ke-18 ya. Apakah hal mereka bertanya kan Israel sedang mengalami krisis kepemimpinan pada saat itu? Tuhan membolak-balikkan logika manusia. Jadi setiap orang kita harus tetap berteguh hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Hanya kepada Dia. Nanti saudara bisa baca seterusnya tentang Gita ini, karena ayat 11 adalah kata kuncinya. Dia menyerahkan penuh, walaupun dia bisa berada dengan orang-orang di top waktu mereka merampok bersama, tetapi mata hatinya dia hanya tertuju kepada Tuhan. Dia baca, dia renungkan segala sesuatu. Tuhan bisa membolak-balikkan. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jadi tidak menjamin penampilan orang. Tidak. Saya kasih contoh dia, mungkin saya pernah kasih contoh, begini. Ya, ini aja, biar bagus saya kasih contoh. Ini seseorang A, ya A. A ini adalah guru palsu, ajaran sesat, tapi hidupnya baik. Ini ada satu orang B. B adalah ajaran benar, seorang hidupnya benar, tapi selalu jahat. Saudara bisa nangkap dulu ya. A, guru sesat, ajaran sesat, mirip-mirip Kristen. Banyak nih mirip-mirip Kristen. Punya hutang lunas. B, guru benar, ajar benar, tapi punya hutang 2 tahun 3 bulan nggak bayar-bayar. Saudara bisa nangkep dulu ya. A, guru sesat, ajaran sesat, jujur. B, ajaran benar, kelihatan penampilan benar, kok bohong kiri kanan, tipu aja kerjaannya. A, tetap tenang menghadapi segala sesuatu. B, marah aja terus. Menurut saudara, pandangan dari dua ini mana yang menarik dalam kacamata setiap hari kita lihat? Mana? A atau B? Kelihatannya A, tapi kita melihat, ya kan? Dewasa di dalam iman, kita percaya kepada Kristus. Jangan lihat tingkah lakunya, tapi lihat ajarannya yang di. Coba minta tolong. Ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke. Galatia 1 ayat yang ke-8. Coba lihat. Galatia 1 ayat ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang
Memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kamu beritakan kepadamu apa? Terkutuklah dia, sesaleh-saleh apapun, sebaik apapun dia, tetapi ajarannya bukan Injil Kristus, dia tetap jangan kita ikut, sesat. Amin. Nah, yang B, coba lihat Matius pasal 23 ayat 2 dan 3. B, lihat. Ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi karena mereka apa? Mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, itu saya. Di jalan tengah adalah awasi diri masing-masing. Patokannya hanya kepada Alkitab. Amin. Tidak melihat kiri kanan apa. Lihat pengajaran. Kita boleh mengalami satu pergumulan untuk apapun, tapi Tuhan mempermalukan orang-orang Israel pada saat itu. Mereka datang untuk memohon, dan Alkitab mencatat Jefra adalah seorang panglima. Dan sekali panglima dia bilang, baik, kamu angkat saya, dan dia menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, inilah aku. Oh, berubah segala sesuatu. Berubah. Mungkin pada saat Jefra menjadi preman pada saat itu, dia tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar. Dia kan bareng-bareng nih, atau merampok. Tapi semangat belajarnya itu dia terus menerus, dia penangan dan Tuhan ubah. Dan setiap ayat Tuhan bisa mengubah. Ingat saudaraku, berbuat baik itu gampang. Robi, kamu berbuat baik itu gampang. Kamu diam saja udah kelihatan baik. Ya. Tapi yang susah dan berat itu adalah ikhlas. Karena setiap pemberian atau kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Belum tentu. Maju terus dalam Tuhan. Amin. Maju terus saja. Lakukan aja. Kita boleh melihat kiri kanan ini, tetapi patokannya cuma ada di dalam Alkitab. Aja ini aja. Alkitab. Kalau masih ingat, saya sering katakan bilang begini, sejuta kasih, sejuta berkat, sejuta kesembuhan, sejuta mujizat akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Amin. Apa itu sejuta? Sejuta adalah setia, jujur, dan taat. Hidup aja itu, makanya semua itu akan ada dalam hidup. Amin. Nggak usah neko-neko, nggak usah mau lakukan aja. Baru kita akan melihat apa. Patokan semuanya hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Dia. Jangan hidup ini seperti matahari. Dilihat atau nggak lihat orang yang tetap bersinar, dia nggak harus mau. Robi, kamu sering main begini, kamu sering lihat itu tuh. Jadi itu kan banyak hamba-hamba Tuhan semua ya kan. Udah mau apa, mau sinyal gini atas sekali. Semua udah kotak kecil semuanya. Tapi patokannya cuma ada di sini. Baca, renungkan, lakukan segala sesuatu. Ingat saudaraku, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung itu kalau mau bersarang di kepala kita. Persoalan boleh ada, semua boleh ada, tapi jangan masuk dalam kehidupan jiwa kita. Kita dipakai Tuhan. Jadi siapa nggak pernah buat salah, siapa nggak pernah jatuh, kita semua pernah jatuh. Tapi kalau hati kita tertuju terus hanya kepada Dia, oh jangan lihat apa kata orang, tapi hidup kita oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau lihat kata orang capek, ngomong sana, ngomong sini,
Ya sama aja kan kita di bangsa ini. Saya lagi perhatikan ini, ya kan. Saya tinggal di Ciledug. Itu pakai masker nggak ada tuh di Ciledug. Masya Allah. Benar. Tetapi kalau dalam perkantoran ada yang aja yang kena, yang positifnya kan. Kalau sakit obatnya apa? Apa dong? Sakit apa dulu? Apa aja? Hati yang gembira. Gitu. Hebat. Jadi semua penyakit ada obatnya. Coba, ada di mana? Entar dulu, Amsal berapa? Jangan cuma kata ini. Jangan buka, ayo cepat berhenti. Amsal berapa? Ayo, ada yang ingat? Hah? Amsal 17 ayat. Masya Allah. Ayat 22. Ilmu kepala ya cepat lah. Hah? Coba kita baca sama. 2, 3 ya. Tidak itu aja. Tapi bagaimana menghadapi hati yang gembira? Ini kan persoalan ya kan. Kalau dapat berkat, semua orang bisa gembira. Hati yang gembira, bagaimana hati yang gembira? Ada dua pengertian. Gembira secara natural dan gembira secara supernatural. Kalau natural itu hati yang gembira adalah kita terima berkat dari orang. Puji Tuhan, hati senang, ya kan? Kita dengar lagu sambil nyanyi, joget-joget sendiri, itu hati senang. Itu secara natural. Kumpul sama teman-teman, saudara ngobrol, itu senang. Tetapi yang Tuhan mau adalah supranatural. Apa supranatural? Baca firman, renungkan, doa, dalam puji-pujian, itu yang menjadi apapun yang terjadi, itu jadi obat itu dalam hati kita. Jadi Jefta dia mengalami suatu ini dia tetap, aduh, karena mata hatinya hanya tertuju kepada Tuhan, belajar, renungkan. Sedikit semangat yang patah mengeringkan apa? Semangat ayah dalam hidup ini ya. Ada berkat karena berkat Tuhan Yesus berberkat. Amin. Nah, kenapa kita datang ke gereja? Kau mungkin kenapa datang ke gereja lo? Kenapa kita harus beribadah? Beribadah adalah respon kita atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Beribadah bukan untuk diberkati, justru kita sudah diberkati, makanya kita beribadah. Kita beribadah. Kita beribadah. Ingat saudaraku, Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi jadilah orang yang bernilai. Amin. Pilih mana, sukses atau bernilai? Oh, bernilai. Jadilah orang yang bernilai, bukan hanya sukses. Itu bisa hilang, tapi kalau kita bernilai, orang akan pakai kemanapun kita melangkah. Orang akan terus pakai. Daripada sibuk lihat-lihat, dia kan suami lagi jalan-jalan, dia lihat istrinya lagi duduk, lagi merenungkan, lagi baca buku, tapi sedih. Karena yang baca buku apa kok kelihatan sedih? Abang kamu, dia pas sedih, akhirnya ceritanya nggak bagus. Buku apa yang kamu baca? Ini buku tabungan. Ya ampun, itu aja yang dilihat kan. Buku tabungan sudah Masya Allah. Suami lagi lihat, lagi baca buku. Saya tanya, "Mak, lagi baca buku apa?" Kok Audi mesem-mesem sendiri? "Ya, Mak, lagi lihat buku." "Kenapa? Buku apa?" "Lagi baca buku nikah." "Kok gak ada di temponya?" Aduh, ingat ya, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh di siap? Apa? Siap gak? Pernikahan Kristen itu seperti ada silet dalam mulut. Ada silet di dalam mulut.
Ya, sampai berdarah-darah mulutnya, kita nggak boleh lepek. Bisa nangkep? Aku nggak lepek kok boleh tegol udah pintar. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Pandangan orang aja yang ini, nanti pasti ada sesuatu hal dia kan Tuhan akan mempermalukan. Kita harus tahu mana imam, mana nabi, mana raja. Harus bedakan itu. Ya. Saya, ya, hakikatnya adalah manusia. Ya. Hakikat saya manusia. Tapi pribadi begini, gue jabatan gue adalah kan gue pendeta. Ada banyak yang harus omongin. Oh ini. Jangan di luar itu kamu ngomong tentang firman Tuhan, belepotan lagi, ada aja. Gesta, nanti Bapak Ibu baca terus tentang gesta ya, karena sampai ayat 11 itu kunci dia menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan, tetapi baca sampai selesai itu gesta sempat bernasar kepada Tuhan, bernasar. Karena kita bilang, ya kan, kalau kamu bernasar, kamu harus lakukan. Bernasarnya apa? Saya cerita aja. Jadi kalau Tuhan menyerahkan penuh bangsa Amon kepadaku dan dia mengalahkan seluruh Bani Amon pada saat itu. Nasarnya apa? Siapa yang keluar dari rumahku yang pertama, itu aku serahkan kepada dalam tangan Tuhan. Dan kita cuma punya satu anak perempuan, anaknya yang keluar. Bisa kan? Dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bisa balikan segala sesuatu. Jadi kalau sudah berjanji, kita harus melakukannya. Amin ya. Harus melakukan ya, tidak atau tidak. Sinode kami GKRI, Gereja Kristus Ramani Indonesia, itu setelah Boksu meninggal, ya kan, kami bikin sinodenya di Grogol sini. Ada Grogol Permain, tahu ya, 1 meter ya. Sebelah kiri sebelum jembatan masuk ke dalam. Ada 3 lantai ruko di sini, bangun sama-sama. Ya. Satu ketika ada teman saya, tapi dia udah bertobat, ya, namanya Pak Hutapea, hubungan tanpa perasaan apa-apa Hutapea. Lagi kesel dia begitu, datangnya dia dibangun, tiba-tiba dia langsung naik ke atas, bikin sesuatu begitu. Lalu ada orang yang bajunya biasa saja, langsung datang. Pak, saya menghadap Bapak karena Pak Pendeta lagi galau, ya lagi gak enak badan kali atau bagaimana. Satu orang bilang lagi andilau, tahu andilau? Antara dilema lah, kenapa jadi galau? Jadi ya, penampilan gak bagus, langsung Pak Pendeta ambil telepon. Ada telepon langsung, halo, ngomong sih, halo apa nih? Pas ditutup, ada orang bilang, maaf Pak Pendeta, Bapak ada perlu apa? Saya datang di sini mau masang kabel telepon. Nggak nangkep ya. Jadi Pak Pendeta ambil telepon belum ada kabelnya. Orang datang itu mau masang kabel telepon. Karena hatinya lagi galau, lihat orang datang, Pak Pendetanya marah. Di sana bisa. Jadi segala sesuatu itu kita dalam Kristus ini tetap. Apalagi masalah sekarang COVID-19, kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi satu hal yang kita tahu, mujizat kuasa Allah lebih besar dari semuanya itu. Amin. Harus berhikmat. Kita tuntunan Tuhan. Siap berubah dalam setiap kita. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Aku melumpuhkan apa yang ada di belakangku, aku mengerahkan apa yang ada di depanku. Amin. Ya. Robi, kalau kamu bawa mobil, ya kan, masuk tol, ya kan, coba kamu lihat di kaca spion terus, tabrak nggak? Nabrak. Kaca spion itu cuma kecil, tapi untuk melihat ke belakang, membentuk masa lalu kita supaya kita jalan lurus. Ya kan? Bisa nangkep ya? Kita kan punya latar belakang semuanya, seperti saya ceritakan. Latar belakang yang membentuk, tapi akhirnya, sekarang gua berbahagia. Ternyata kita yang turunan Tionghoa adalah negara yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Percaya nggak saudara?
Nah sekarang saya tanya, Abraham punya berapa istri? Hah? Berapa? 3, 2 aja loh. 3, siapa pertama? Kedua? Agar pertama, kedua Sarah, yang ketiga siapa? Keturah. Kejadian pasal 25. Nah, ya. Sekarang saya tanya lagi ya. Ketika Allah berfirman bersama dengan Abraham, kamu lihat ke atas, keturunan kamu seperti apa? Seperti pasir di. Saya tanya, keturunan Abraham yang begitu banyak melalui siapa? Anaknya siapa? Coba. Ishak, nggak mungkin. Israel terbatas sampai sekarang, mana ada orang Yahudi? Hah? Melalui siapa? Ismail, apalagi Ismail kecil. Melalui siapa? Memang belum dibikin suatu konsili untuk masalah ini, tetapi dalam penelitian orang keturunan Abraham di muka bumi ini melalui istrinya yang ketiga, Keturah, adalah orang Tionghoa. Lu pikir aja di Cungkuk sana ada 1,5 miliar. Nah, tanya kita yang ada di Indonesia, kok kita bisa ada di sini? Dari mana? Tahu lu? Hah? Seluruh dunia ada Chinatown. Bisa kan? Itu dari Keturah. Cuma belum dibukukan karena sudah dalam penelitian. Ini firman Tuhan. Kayaknya dulu sangat legit, sekarang gua bangga. Saya merubah jadi Agung Yao, tapi ya udah. Ntar saudara lagi masih Lex Yao ya. Kacau lagi. Kalau udah tetap pakai Tuhan itu pakai ibu saja, iya kan. Inilah perjalanan. Dan perjalanan ini ada orang yang berjalan, ada orang yang berlari. Tapi ingat, ketika Tuhan menciptakan kura-kura dan kuda, waktu yang adil, dua-duanya sampai ke Bahtera-Nur. Amin. Bisa nonton? Satu kuda, satu kura-kura, tapi tetap sampai ke Bahtera-Nur. Jalani saja hidup ini dengan Tuhan. Ini aku. Amin. Bukan yang benar sejuta. Apa? Setia, jujur, taat, setia saja sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih renungan sederhana pada pagi menjelang siang ini. Biar Roh Kudus menuntun kami. Kami belajar tentang kisah Yefta. Tuhan pakai dia, dan siang hari ini Tuhan akan pakai kami semua. Jadi alatmu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami terus mau melangkah hidup ini. Keadaan COVID-19 masih belum berubah, tapi kami percaya bahwa mujizat kuasa-Mu lebih besar dari semua itu. Semua akan berkurang, yang sakit terus disembuhkan, dan tidak akan ada menghalangi kami datang beribadah hanya kepada-Mu. Karena malaikat Tuhan mengawal, menjaga di tempat kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Akan pujian ini, yuk saya pakai berdiri, ternyata saya Yesus terlebih besar. Kayak Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus
dari semuanya. Yesus lebih besar dari persoalan kita. Yesus lebih besar dari keadaan sekarang ini. Yesus lebih besar dari semua persoalan kita. Dari apapun yang kita hadapi, Yesus lebih besar. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semua yang diberkati. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan. Ibu Eva dan Bapak Diri. Baik, saya undang semua yang bangkit berdiri. Tiga, dua, satu. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, kepada yang dipergunakan untuk puas kembali kerajaan surga di bumi. Kami berdoa kami mengucapkan terima kasih dan memberikan kami hikmat, kemampuan, kuasa dan tugas kerajaan untuk memperbaiki jalan dan menjadikan orang Tuhan dan menjadi alat untuk pelayanan jiwa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau yang memimpin dalam doa persembahan. Oleh kami datang Tuhan ya Tuhan kami, Kau ajar kami Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kami, mendidik kami Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, terima kasih buat mengenal firman-Mu pada pagi hari ini. Kasih hamba-Mu Tuhan, mana media berada dan kita Tuhan, terus Tuhan boleh dikabarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan menjalankan persembahan. Dari persembahan ini pakai untuk kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Pakai hamba-Mu bertugas Tuhan, dan kami yang memberi Tuhan Kau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita puji segala puji syukur sama dengan persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan persembahan kita dilipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Tetap seperti biasa kita ibadah jam 10 pagi di tempat ini.
Sebentar kita menutup ibadah kita, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Ibadah ini Tuhan, kami boleh tak merasakan Tuhan kuasa Roh Kudus selalu menyertai ibadah kami ini. Bahkan Tuhan, terlebih lagi Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan di hati kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya. Dan kami percaya Engkau Allah yang baik dan sangat baik. Engkau memberkati Tuhan semua anak Tuhan di tempat ini Tuhan, dari yang kecil sampai lansia semuanya Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi. Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan, agar semuanya sehat selalu Tuhan dan panjang umur. Dan berkati Tuhan usaha mereka, wirasata mereka Tuhan, dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Dan Tuhan juga jamah jika ada yang sakit pada hari ini, kiranya Tuhan juga sembuhkan. Dan semuanya Tuhan boleh hidup Tuhan dalam kesehatan yang baik Tuhan. Tuhan Yesus juga Engkau tolong Tuhan. Biarlah semua anak Tuhan dikuatkan imannya. Semakin hari Tuhan, mereka semakin dekat kepada-Mu. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan yang tidak bisa hadir, yang beribadah lewat YouTube Tuhan. Tuhan berkati juga semuanya yang bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya jauh dan dekat Tuhan lindungi, kasih Tuhan menyertai kami semua. Mari kita angkat tangan kita di berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Saudara-saudara Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita katakan. Amin.